Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 67. Sofia duduk menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang, memperhatikan suaminya yang tengah merapikan diri dengan mata berkaca-kaca. Rasa sedih menyeruak begitu saja memenuhi rongga hatinya, mengingat pagi ini Satria harus bekerja dan kembali ke Jakarta nanti siang. Pria itu berjalan menghampirinya, lalu duduk di tepi ranjang di depan Sofia. Menyodorkan dasi berwarna coklat yang senada dengan setelan jasnya. "Pakai ikan?" pintanya. Sofia meraih dasi tersebut. Lalu melingkarkannya di bawah kerah kemeja Satria, melilitkan dan membentuk simpul seperti biasa. Wajahnya tampak sendu, dia lebih pendiam dari sebelumnya. "Kamu sakit?" tanya Satria menatap heran perempuan itu yang bersikap tidak biasa. Sofia menggeleng. "Sikapmu aneh, biasanya kamu cerewet kalau pagi-pagi begini," ujar Satria. "Apa ada masalah?" "Katakanlah," ujar Satria menarik dagu Sofia, agar pandangan mereka kembali bertemu. Sofia menggeleng, namun tiba-tiba tetesan air lolos dari sudut matanya. "Kamu kenapa?" tanya pria itu terkejut. Aku. Apa yang membuatmu menangis? Katakanlah." "Aku hanya..." "Katakanlah, sayang." Satria meraup wajah tiru Sofia, mengusap air mata di pipi perempuan itu dengan ibu jarinya. "Aku mau ikut," Sofia berbisik. "Apa?" tanya Satria mengerutkan dahi. "Aku mau ikut," jawab perempuan itu mengulang kata-katanya. Satria tertegun. "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu tidak betah tinggal di Jakarta? Kamu bahkan tidak mau, sekalipun saat aku memaksamu pindah waktu itu." Sofia terisak. "Tapi sekarang aku mau ikut," ucapnya, dengan suara serak dan terbata. Satria semakin heran. "Pekerjaanku banyak minggu ini. Aku akan lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, dan akan membuatmu merasa kesepian." Sofia malah semakin terisak. "Hei, ada apa denganmu?" "Aku mau ikut," isak Sofia mengulang kata-katanya lagi. Satria terkekeh. "Sejak kapan kamu cengeng begini?" Menempelkan kening mereka berdua, lalu memejamkan mata. "Jumat depan saja, bagaimana?" "Pekerjaanku sudah selesai. Minggu depan ada pembukaan resort di Pulau Seribu. Sekalian kita pergi bersama Dikta, bukankah dia ingin ke pantai?" Satria menawarkan solusi. "Aku maunya sekarang," ujar Sofia menjawab. Satria menghela napas pelan. "Kalau kamu ikut sekarang, bagaimana Dikta? Dia kan sekolah?" Sofia masih terisak. "Jangan lagi meninggalkan dia dan menitipkannya kepada orang tuamu. Kasihan," terang Satria membujuk dengan tenang. Sofia mendongak. "Janji ya, Jumat depan kamu jemput aku?" ujar Sofia menyeka sudut matanya yang masih berair. Satria mengangguk. "Aku janji, jadilah gadis yang baik," ucapnya, lalu terkekeh. Sofia menepuk dada pria itu dengan kesal. Namun pria itu malah tertawa, merasa senang telah menggoda istrinya yang tengah merajuk. "Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini?" tanya Satria meraih tangan Sofia untuk menghentikan aksinya. "Tidak tahu, sepertinya aku lebih gampang merasa sedih akhir-akhir ini." "Apa perubahan hormon?" Sofia menggendikan bahu. "Mungkin. Sepertinya sebentar lagi aku datang bulan," jawabnya. Satria memutar bola matanya jengah. "Mengapa perempuan harus ada datang bulan? Aneh sekali," gerutunya, kesal setiap kali mengingat kata datang bulan. "Mengingat itu aku jadi, au. Menahan tangan Sofia yang mencubit pinggangnya. "Jangan begini." Mencoba menghindar. "Kamu yang aneh, itu kan memang siklusnya perempuan," dengus Sofia yang tampak kesal. "Perempuan jadi aneh kalau mau datang bulan. Au." Sofia kembali mencubit pinggangnya, matanya melotot penuh kekesalan. Satria bangkit menjauh. Sudah, aku pergi saja sekarang. 1 menit lagi ada di sini bisa-bisa badanku sakit semua kena cubitanmu," cibir pria itu menggerutu. "Jangan dulu."
Sofia ikut bangkit dan menghampiri suaminya. Jangan mendekat, aku tidak mau dicubit lagi, rasanya sakit. Satria mundur 2 langkah ke belakang. Tidak akan? Sofia mengikuti pergerakan suaminya. Kamu pasti bohong. Satria bergerak menghindar. Papi. Sofia merengek. Satria tergelak. Lalu Sofia menghambur ke pelukannya dengan cepat. Mereka pun berpelukan, sekali lagi Satria tergelak. Ah, mengapa kamu jadi manja begini? Aku jadi tidak tega meninggalkanmu. Tapi pekerjaanku banyak sekali di sana, ujar Satria mengusap kepala yang tersurup di dadanya. Setelah di kantor, Arfan berjalan tergesa masuk ke dalam ruang kerja Satria, membawa sebuah map yang kemudian dia letakkan di meja kerja atasannya itu. Satria mendongak. Apa ini? Membuka map dan melihat isinya yang berupa foto-foto Lara, yang tengah bersama beberapa pria yang berbeda. Satria menarik napas dalam. Dia menjual diri lagi? Tanya Satria menyandarkan punggungnya di kepala kursi. Sepertinya begitu, jawab Arfan. Satria mengangguk-anggukan kepalanya. Dia lebih senang begitu rupanya? Arfan terdiam. Biarkan saja dia, tapi tetap awasi, jangan sampai lengah. Ujar Satria, lalu kembali ke pekerjaannya dengan dokumen dan laptopnya. Maaf Pak, ada satu lagi. Arfan meraih sebuah foto lain. Apa? Sebuah foto Lara bersama seorang pria yang Satria hafal. Dari beberapa foto yang dia lihat, tampak mereka seperti sedang berdebat. Raffi? Mereka bekerja sama? Tanya Satria kaget. Arfan mengangguk. Pantas saja, pria itu kembali menyandarkan punggungnya di kursi. Tidak ada foto Lara bersama pria lain, atau kegiatan di luar rumah saat 1 bulan sebelum dia mengandung. Ternyata dia dalangnya. Bagus. Dan lebih bagus lagi, kalau Bapak mengetahui hal ini, ujar Arfan menyerahkan ponsel miliknya kepada Satria. Atasannya itu mengerutkan dahi. Arfan memutar sebuah rekaman, yang isinya adalah percakapan telepon seorang perempuan dan laki-laki. Satria hafal betul 2 suara itu. Suara Lara dan Raffi. Pembicaraan berdurasi 10 menit, yang isinya perundingan sengit antara Raffi dan Lara. Tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan semua yang pernah Lara miliki, selama berumah tangga dengan Satria. Dan betapa terkejutnya Satria. Ketika di akhir pembicaraan itu Lara mengatakan, jika bayi yang dikandungnya adalah merupakan milik Raffi. Kedua tangan pria itu terkepal dengan keras, hingga terlihat urat-urat yang menonjol. Rahangnya mengetat dengan giginya yang bergemeletuk. Benar-benar. Alihkan semua aset yang ada di rumah besar menjadi nama Clara, dan serahkan semuanya kepada Vita, aku tidak rela Lara memiliki satupun dari hak anak itu. Baik, Pak. Dan untuk Bu Lara dan Raffi, Bapak mau saya melakukan apa kepada mereka? Satria terdiam dan berpikir. Rasanya ingin sekali dirinya menghancurkan 2 manusia laknat itu dengan tangannya sendiri. Yang sudah mengatur drama sedemikian rupa, hingga membuatnya melakukan banyak kesalahan. Berpikir Satria. Namun dia tiba-tiba ingat Sofia. Perempuan itu selalu berpasrah diri, mengikhlaskan segala yang sudah terjadi padanya. Walaupun pahit yang dia rasakan. Dia tidak pernah menyimpan dendam kepada orang, yang telah menyebabkannya mengalami banyak hal buruk. Malah memilih melanjutkan hidup sebaik yang dia bisa. Dan berusaha menjalani semuanya tanpa mengeluh, tanpa membawa rasa benci. Biarkan saja mereka, ucap Satria setelah terdiam cukup lama. Arfan terperangah. Tapi, Pak, tidak perlu melakukan tindakan apapun. Hanya awasi saja, jangan sampai dia mendekat kepadaku atau Via. Atau aku tidak akan pernah bisa mengendalikan diriku. Bapak tidak mau memberi pelajaran yang berat kepada mereka? Karena yang mereka lakukan ini sangat fatal menurut saya, ujar Arfan meyakinkan. Dirinya merasa gemas sendiri dengan pilihan atasannya, yang memilih melepaskan mereka. Karena biasanya tidak akan ada ampun dari Satria, bagi siapapun yang melakukan kesalahan fatal. Selama mereka tidak mengusik aku atau Via, biarkan saja. Tapi, Pak, biarkan saja, Arfan. Nanti akan ada waktunya kamu menghukum mereka jika itu yang kamu inginkan.
Tapi untuk sekarang biarkan saja, ujar Satria kembali pada pekerjaannya. Arfan menghela napas gusar. Bagaimana bisa pria di depannya ini berubah 180 derajat? Dia tak seperti biasanya. Bahkan dia tak merasa terganggu, ketika Lara yang waktu itu masih menjadi miliknya disentuh pria lain. Satria selalu bersikap masa bodoh dan seolah tidak tahu, malah membiarkan perempuan itu berbuat semaunya. Berbeda ketika sesuatu terjadi kepada Sofia. Satria bahkan mampu meremukkan tangan seseorang, yang berani menyentuhnya dengan terang-terangan. Pria itu berubah menjadi monster yang menakutkan, ketika suatu yang buruk terjadi kepada Vianya. Seminggu berlalu. Dengan segera, Sofia berlari keluar dari kamar, begitu mendengar suara mesin mobil yang berhenti di depan rumahnya. Lagi-lagi dia menuruni tangga dengan tergesa, ketika seseorang membuka pintu dari luar. Sayang namun langkahnya terhenti di 2 tangga terakhir. Arfan? Tidak usah menyambutku seperti itu, kamu berlebihan. Ujar Arfan mendongakkan kepalanya, ketika mendengar suara langkah tergesa dari arah tangga. Suamimu akan menghukummu jika dia mendengar kamu memanggilku sayang, ujar pria itu menyeringai. Sofia mencebik. Kamu tahu, sangat berbahaya berlarian di tangga dengan tergesa, kamu bisa celaka. Lanjutnya, seraya berjalan menghampiri Sofia yang masih berdiri di tangga. Ayo. Arfan mengulurkan tangannya, bermaksud membantu perempuan itu turun dari tangga. Sofia mengangkat kedua alisnya ke atas, heran dengan sikap pria 30 tahun itu. Lalu dia menarik tangannya sendiri ke belakang. Aku bisa sendiri. Lalu berjalan menuruni tangga, masih menatap Arfan dengan curiga. Kamu tahu, suamiku akan sangat curiga dengan sikapmu yang seperti itu kepadaku. Arfan tergelak, dia tidak akan berani, katanya. Cih! Sofia mencibir, lagi pula apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan suamimu, lalu dia menyuruhku menjemputmu kemari. Jawab Arfan, mundur 2 langkah ke belakang saat Sofia turun dari tangga di depannya. Dia tidak datang sendiri? Tanya Sofia nampak kecewa. Dia, benar-benar sangat sibuk. Ujar Arfan, mengikuti langkah perempuan itu yang memasuki ruang tamu. Asisten rumah tangga datang menghampiri menyuguhkan minum, menjeda percakapan mereka berdua. Terima kasih, Bu Lili, ucap Arfan. Perempuan parubaya itu mengangguk sambil tersenyum. Kamu mau berangkat sekarang? Tanya Arfan setelah menyesap kopi yang tersuguh di meja. Dikta masih sekolah, jawab Sofia melirik jam yang menempel di dinding. Kalau kamu mau kita sambil menjemput dia, ujar Arfan menawarkan. Pekerjaan kamu sudah selesai di sini? Tanya Sofia memiringkan kepalanya. Sudah. Arfan mengangguk, dan sebenarnya aku sedang buru-buru. Pak Satria membutuhkan aku di sana. Sambungnya, meneguk habis kopi miliknya. Baiklah, aku ambil barangku dulu. Ucap Sofia, bangkit hendak kembali ke kamarnya. Jangan bawa terlalu banyak barang, di sana sudah ada semuanya, ujar Arfan mengingatkan. Terakhir kali Sofia berangkat ke Jakarta, dia membawa sekoper kebutuhannya. Padahal Satria sudah menyiapkan semuanya di apartemen mereka. Perempuan itu tergelak. Mereka tiba di depan gerbang sekolah, menunggu Dikta keluar dari kelasnya. Seperti biasa, Sofia kini menjadi pusat perhatian. Beberapa orang tua murid menyapanya dengan ramah, ketika dia turun dari Jaguar Silver milik Arfan. Yang lainnya hanya melambai dari kejauhan, lalu ada yang herbisik-bisik, Sofia mulai terbiasa. Arfan ikut turun, lalu berdiri menyandarkan tubuhnya pada bodi mobil miliknya. Seketika suasana halaman sekolah menjadi riuh. Sofia hanya menggelengkan kepala, memutar bola matanya jengah. Mama! Ujar Dikta berteriak dari dalam gerbang yang perlahan dibuka satpam. Sofia tersenyum dan melambaikan tangan. Gadis kecil itu berlari menghampirinya. Kita jadi ke Jakarta? Tanyanya, dengan bersemangat. Iya. Jawab Sofia mengangguk, lalu mengulurkan tangannya. Ayo, lalu mereka berdua berjalan ke arah mobil Arfan. Sofia menganggukkan kepalanya kepada beberapa orang yang dikenalnya. Lalu masuk ke dalam mobil silver itu, sesaat setelah Arfan membukakan pintu penumpang untuknya.
Lalu mereka pun pergi meninggalkan sekolah itu. Sofia terdengar cekikikan di kursi belakang dengan ponsel di tangannya. Sepertinya dia sedang melihat sesuatu yang lucu. Sesekali Arfan memperhatikan lewat kaca spion di atas kepalanya. Kamu tahu Arfan? Kamu hari ini menjadi topik pembahasan ibu-ibu di grup sekolahnya Dikta. Ujar Sofia memperlihatkan layar ponselnya kepada Arfan. Pria itu melirik. Kok bisa? Dia mengerutkan dahi. Kamu jadi objek halunya ibu-ibu hari ini? Ujar Sofia tergelak. Arfan menggelengkan kepala. Kamu single? Tanya Sofia tiba-tiba bertanya. Arfan tak menjawab. Arfan, apa kamu single? Perempuan itu mengulang pertanyaan. Bisa dibilang begitu, kenapa memangnya? Ujar menjawab dengan jengah. Bersambung.